Medan, Sumatera Utara banyak menyimpan rahasia wisata sejarah yang masih belum diketahui banyak pasang mata. Di daerah Brastagi, Kabupaten Karo, ternyata ada sebuah tempat yang dulunya digunakan Presiden pertama Republik Indonesia sebagai rumah pengasingan, dengan nama Belanda Lensubhuis. Pada saat itu, Bung Karno telah menjabat sebagai presiden selama 3 tahun, sementara Sultan Syahrir menjabat sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia dan Haji Agus Salim sebagai Menteri Luar Negeri. Rumah pengasingan ini dibangun oleh Belanda pada tahun 1870. Adapun tujuan Belanda menawan ketiga pejuang tersebut agar mereka sudi membatalkan kemerdekaan yang telah diproklamirkan. Namun, ketiga tokoh tersebut tetap bersikukuh bahwa kemerdekaan sebagai harga mati. Mencium adanya semangat tambahan dari warga sekitar di Brastagi, Belanda akhirnya memindahkan kembali ketiga tokoh tersebut ke rumah pengasingan berikutnya di Parapat. Net atau apa itu memang dia 18-an, tahun 1870-an udah ada. Nah, wilayah ini dan rumah ini. Nah, Dari 1870-an sampai 2014 ada Pak yang udah bergantung dari segi mana? oh, kalau itu kan terus diambil alih Pemprov provinsi ya. Pas diambil alih itu tahun berapa Pak? Itu sekitar tahun 70-an lah. Tahun 60-an, 70. Pas sudah diambil alih dia ada yang berbeda. Ya, karena ini kan rumah ini bukan dikondisikan untuk Soekarno atau apa, tidak, itu kebetulan aja. Jadi ya apa yang ada dulu ya begitulah. Karena waktu itu kan juga memang juga nggak ada artinya peraturan yang untuk ini ya, barang-barang yang apa ya mungkin ya udah saling rusak, saling apa berganti ya pasti ada. Cuma ada beberapa yang masih bisa dipertahankan. Jadi ada yang udah berganti tapi masih ada yang Ya, contohnya contoh yang masih ada satu dipan. Itu konon katanya sejak Soekarno di sini ada almari yang lebih tua daripada kita semua. Itu udah sejak tahun 1930. Itu sesuai dengan daftar inventaris. Nah, kalau yang lain-lain itu ya rumah ini aja secara fisiknya yang masih utuh, tidak ada suatu perubahan. Namun perawatan itu kan wajar, pengecatan, ya pembersihan atau apa yang pecah diganti, yang udah usang kita perbarui kan gitu. Namun kalau kondisi rumahnya ada perawatan rutin ya Pak? ya karena ini punya provinsi, perawatan itu ya berdasarkan anggaran. Dia tuh ada setahun sekali. Enggak, itu berdasarkan kebutuhan dan manakala memang itu sangat prioritas sekali. Karena kan kebutuhan itu kan bukan hanya mes di sini aja, kita setiap daerah punya. Cuma kan tidak semua daerah itu ada nilai historinya. Udah mulai tahun berapa? Bapak di sini baru hampir 6 tahun. Berarti selama setahun Bapak jelaskan tahun itu udah berapa kali ada kemacetan? Oh itu ya sejak Bapak aja ya kan, itu ya udah ada beberapa kali, ada 3 kali. Kan ya atap yang udah bocor, itu kan berdasarkan kita juga yang mengajukan kan gitu, mengajukan bahwa ini ada kerusakan, ini ada ini ya kita tunggu kan gitu. Karena kan tidak seperti swasta kita apa, itu kan banyak proses kan, kita harus ada survei, harus ada izin dari ini, harus ada. Tapi ini kan namanya kan bukan museum apa? Bukan, ini kan sesuai plan yang di depan. Kalau kalian shoot di depan itu kan mes Pemprov Su, mes pemerintahan provinsi Sumatera Utara. Jadi ya arti mes kan sama dengan penginapan. Nah, jadi kalau dulu ini pun namanya pesanggerahan. Artinya ya sama lagi, lebih kuno lagi pengertiannya kan, pesanggerahan tempat peristirahatan kan, tempat perwira-perwira para Belanda yang dulu ada di pemukim di sini. Jadi Soekarno sini itu bukan dikondisikan ini loh dibuat untuk Soekarno di sini, bukan. Berarti ini kan boleh dibuka untuk umum dan untuk Ya kalau sekedar untuk melihat-lihat nilai-nilai sejarah atau ingin tahu foto-foto di luar rumah ini apa ya memang kita terbuka, nggak ada batasan. anginnya Pak?
nginap ya kita ada aturannya kan, kita harus Aturannya harus ada izin surat menginap dari Pemprov atau melalui kita langsung kita koordinasi ke sana. Intinya begitu aja. Nggak ada terlalu birokrasinya lagi. birokrasinya seperti itu aja. Administrasinya Administrasinya ada, itu berdasarkan ada perdanya, peraturan daerahnya, ada PAD-nya, pendapatan asli daerah. Jadi tamu yang menginap ini kita ambil, kita kembalikan lagi kan gitu. Jadi masukan, jadi ada sirkulasi dananya itu, ada pemasukan juga ada pengeluarannya kan. berdasarkan perdanya berapa satu malam itu? Kalau satu malam itu untuk pegawai negeri sipil itu 100 100 per orang atau per kamar. kamar? Ini berapa kamar Pak? Ini ada, kalau sampai yang baru ke belakang ada 12-an. Per kamar 100.000 untuk PNS. Ya, untuk kalangan intern kan gitu. Tapi kalau untuk umum Pak? Buku umum bisa lebih, bisa 150. Ada nilai sejarahnya juga. Oh iya, karena intinya kan skala prioritasnya ini untuk kalangan intern provinsi ya. Artinya pegawai-pegawai apa. Tapi karena sejak adanya monumen yang dibangun tahun 2005 itu kan, kita nggak mengajak orang untuk kemari, juga kita nggak melarang orang kemari kan. Dengan sendirinya orang itu tahu dari mulut ke mulut, dari promosi-promosi orang yang pernah kemari. Sekarang lagi zaman internet kan, melalui Facebook, melalui Twitter apa, mereka berfoto di ini. Jadi dengan tanpa kita sadari itu juga udah promosi kan gitu. Jadi ya kita welcome aja silakan, tapi ya selagi memang itu untuk foto-foto di luar yang enggak apa ya kita silakan aja, nggak ada kutipan apapun kan. Jadi ini mes, tadi kan kalau kita tengok ya Pak. Ya, situs namanya. Situs itu kan peninggalan yang dulu pernah dibuat untuk penginapan yang bisa ada nilai sejarahnya. Karena kita ini dikondisikan memang tidak ada perubahan secara frontalan secara besar. Jadi ya itu, jadi ya nilai sejarahnya mungkin orang bisa dibilang ini kan daya tariknya karena ada nilai historinya. Jadi orang kemari itu bukan hanya untuk mencari tempat menginap, tapi ada menambah wawasan juga. Monumen itu artinya bukti penghargaan bahwa dulu pernah ada kan. Jadi kan mungkin patung itu bisa aja dibuat, tapi kan nggak ada korelasinya kok dibuat di rumah seseorang apa kan. Tapi karena ini memang dulu pernah ditinggali di tempat di Soekarno beberapa hari, hanya 12 hari.